Istri CEO saya bab 1311-1320. Li Xie, beraninya kau memburu teman-temanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Sambil tersenyum dingin, Lili melangkah maju dengan pedang kaisar api di tangannya. Darah mengalir dari pedang dan membuat tanah menjadi merah. King Feng Li, pedangmu ternyata adalah senjata spiritual tingkat kaisar. Li Xie tiba-tiba berkata dengan ekspresi berubah. Li King Feng tersenyum tipis, lalu menjawab, kau benar. Aku akan mengirimmu ke neraka dengan pedang kaisar api ini. Sambil menendang tanah dengan keras, King Feng Li melompat ke udara, dan bagaikan kilatan petir, dia langsung menyerang Li Xie. Dengan memutar pergelangan tangannya, King Feng Li menusukkan pedangnya ke depan dan energi pedang yang panas membakar udara hingga tak bersisa. Tanpa ragu, Li Xie menghunus pedang kekaisaran jahatnya dan menebas ke depan dengan tiba-tiba. Sebagai perangkat spiritual kelas kaisar, pedang kekaisaran jahat begitu kuat sehingga energi pedangnya melesat tinggi ke udara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Dengan suara yang sangat keras, energi pedang dan energi pedang saling bertabrakan, mengguncang udara dan bumi dan memicu tsunami. Deng! Deng! Baik King Feng Li dan Li Xie mundur selangkah. Kekuatan serangan dari harta spiritual kelas kaisar terlalu kuat untuk mereka tahan. King Feng Li sangat kuat sehingga dia berhasil memblokir serangan dari Li Xie, yang merupakan kaisar roh setengah langkah. Benar. Aku tidak akan mampu menangkis serangan Li Xie. Saya yakin kekuatan tempur King Feng tidak kalah dari Li Xie. Hari ini kita akan menyaksikan pertarungan yang seru. Para pembudidaya diri di sekitarnya saling berbicara satu sama lain, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. King Feng Li tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu pada pertempuran karena dia belum menyelamatkan tim taring serigala. Dengan pikiran, ia mengeluarkan labu emas dari cincin interspatialnya. Seberkas energi emas melesat dari labu emas ke arah Li Xie. Ekspresi Li Xie berubah karena dia merasa terancam oleh sinar cahaya keemasan yang terbang ke arahnya. Ia mengeluarkan sebuah botol harta karun spiritual, yang ukurannya sama dengan Golden Calabash. Hitam seperti tinta, permukaan botol itu diukir dengan banyak jimat jahat. Jimat-jimat itu melesat ke langit dan melepaskan energi berdarah dalam jumlah besar. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari botol spiritual hitam dan bertabrakan dengan sinar emas yang terpancar dari labu emas. Keduanya pun lenyap. Li King Feng sedikit mengernyit. Ia tahu bahwa botol spiritual di tangan Li Xie setidaknya adalah harta spiritual tingkat kaisar. Cahaya hitam yang ditembakkan dari botol spiritual sesungguhnya dapat menyaingi cahaya dari Golden Calabash. King Feng Li mengayunkan pedang kaisar api ke arah Li Xie, sementara di saat yang sama, labu emas terus menembakkan energi emas ke arah Li Xie. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit sementara harta spiritual, pedang, dan pedang mereka saling bertabrakan terus-menerus, mengirimkan percikan api beterbangan, udara meledak dan membentuk pusaran hitam yang berputar di atas mereka. Beberapa setan ganas muncul dalam pusaran hitam sesaat lalu menghilang lagi. Para pembudidaya diri di sekitarnya mundur ke tempat aman yang jauh, karena takut akan terluka parah oleh energi yang datang dari para pejuang. Pada saat ini, Kaisar Malam Kegelapan mengirimkan pesan kepada Lili, "Nak, jangan lupakan energi spiritualmu. Karena energi spiritualmu telah mencapai tingkat kaisar, kau bisa membunuh Li Xie dengan raungan singa." Mendengar perkataan Kaisar Malam Kegelapan, sekilas kegembiraan muncul di mata King Feng Li. Dia telah memfokuskan seluruh perhatiannya pada pertarungan dengan Li Xie dan lupa bahwa dia memiliki energi roh tingkat kaisar. "Li Xie, aku memberimu satu kesempatan. Berlututlah dan mohon ampun, dan aku akan mengampuni nyawamu," kata Li King Feng kepada Li Xie setelah menyimpan pedang kaisar api dan mengembalikan labu emas ke cincin interspatial. Mendengar kata-kata Li King Feng, Li Xie mengangkat kepalanya dan tertawa. Ia berkata dengan suara dingin, "Li King Feng, apa kau gila? Seranganmu tidak berguna melawanku dan sekarang kau pikir kau bisa membunuhku. Itu lelucon terlucu yang pernah kudengar. Li Xie, aku memberimu kesempatan karena aku tahu tidak mudah bagimu untuk mencapai alam kaisar roh setengah langkah. Tapi karena kau meminta kematianmu, aku akan mengabulkan keinginanmu." Li King Feng tersenyum dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Raungan mengguncang bumi. Li Qingshan membuka mulutnya dan melepaskan raungan singa, membentuk dua singa gelombang suara kemasan. Singa gelombang suara itu mengandung energi roh yang kuat, dan bagaikan dua kilatan petir, mereka melesat ke dalam pikiran Li Xie, menghancurkan energi rohnya dan melahap jiwanya. "Ah!" Li Xie menjerit seakan-akan jantungnya tertusuk, teriakannya dapat terdengar hingga puluhan kilometer jauhnya. Li Xie jatuh tersungkur ke tanah, debu beterbangan. Ia pun meninggal, matanya masih dipenuhi kengerian. Dia sama sekali tidak memiliki perlawanan terhadap energi roh tingkat kaisar milik King Feng Li. Pemimpin Sekte Wik Imperial Sect meninggal dunia. Orang-orang yang berkecimpung di sekitarnya merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. "Apa?
Li Xie sudah mati. Bagaimana ini bisa terjadi padanya, seorang kaisar roh setengah langkah? King Feng Li begitu kuat sehingga dia membunuh Li Xie dengan raungan. Kau tidak tahu apa-apa. Raungan Li King Feng adalah serangan suara roh yang kuat yang menelan energi roh Li Xie. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya saling berbincang satu sama lain. Dalam dunia kultivator, serangan energi roh merupakan kemampuan menyerang yang paling kuat dan paling aneh, yang dapat menghancurkan jiwa makhluk hidup, sehingga membunuh mereka seketika. Saat melihat kematian pemimpin sekte mereka, beberapa pengikut sekte kekaisaran jahat berbalik dan lari, karena tahu mereka bukan tandingan King Feng Li yang telah membunuh pemimpin sekte mereka. Ular pemakan langit, bunuh mereka semua, kata King Feng Li menoleh ke arah ular pemakan langit. Ular itu berubah menjadi kilatan petir hitam dan langsung menyerang para murid yang berlarian. Ia mengayunkan ekornya ke arah para murid. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam waktu singkat, semua pengikut sekte kekaisaran jahat dibunuh oleh ular pemakan langit. Melihat pembantaian sekte kekaisaran jahat, para kultivator lainnya menjadi pucat karena takut dan lari. Semua orang dari sekte kekaisaran jahat dibunuh oleh King Feng Li dan ular pemakan langit. King Feng Li datang ke sisi tubuh Li Xie dan mengambil cincin interspatialnya. Li Xie telah menyimpan banyak harta di sana, jadi itu benar-benar tempat penyimpanan harta karun yang sangat besar. King Feng Li meneteskan sejumlah darah ke dalam cincin interspatial dan jiwanya memasukinya, memungkinkan dia untuk melihat semua harta karun yang disimpan Li Xie. Ada teknik kultivasi, harta spiritual, batu vitalitas, jimat roh, del, yang menumpuk dan memenuhi seluruh ruang cincin interspatial. Bab 1312. Menurutmu, siapa dirimu? Sebagai pemimpin sekte kekaisaran jahat, salah satu kekuatan kultivasi diri teratas di Huaxia, Li Xie telah mengumpulkan semua harta karun sekte tersebut dan menyimpannya di cincin interspatialnya. Kini, Li King Feng telah menjadi pemilik harta karun tersebut. King Feng Li mengeluarkan harta karun dari cincin interspatial dan memberikan sebagian kepada ular pemakan langit dan Ziyue Jiang untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Tentu saja, King Feng Li juga memperlakukan dirinya sendiri dengan murah hati dengan memurnikan batu vitalitas tingkat raja dan mengubahnya menjadi saripati vitalnya. Lalu dia berkata, ayo pergi dan selamatkan tim taring serigala. Li King Feng, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Jiang Ziyue berlari ke arah yang diambil Zhen Tianmo. Anak anjing hitam memimpin jalan karena ia dapat mencium aroma yang ditinggalkan oleh Zhen Tianmo. Dalam perjalanan, King Feng Li mendengar beberapa kultivator berbicara tentang tim taring serigala. Pernahkah kau mendengar bahwa pemimpin sekte iblis kekaisaran telah menyebarkan berita bahwa jika Li King Feng tidak muncul di lembah neraka dalam waktu setengah jam, dia akan membunuh anggota tim taring serigala? Tentu saja. Zhen Tianmo telah memasang jebakan maut di sana dengan banyak petarung kuat, jika Li King Feng pergi ke sana, dia pasti akan mati. Dia tidak punya pilihan karena anggota tim taring serigala adalah saudara-saudaranya. Mari kita lihat apakah dia mau pergi ke sana demi saudara-saudaranya. Ada lebih dari 20 orang yang membudidayakan diri dalam kelompok itu dan mereka berbicara dengan berbisik-bisik sambil berjalan. King Feng Li menjadi semakin cemas saat dia mendengar percakapan mereka. Pupi, ular pemakan langit, dan Ziyue Jiang, kalian terlalu lambat untukku. Aku akan mempercepat laju dan kalian bisa menyusul nanti, kata Li King Feng kepada mereka. Lalu ia melompat dan melesat maju secepat kilat hitam. Ia menyalurkan esensi vitalnya hingga batas maksimal dan mempercepatnya dengan teknik langkah naga. Pada saat yang sama, ia merenungkan pengetahuan ruang yang diajarkan oleh Kaisar Malam Kegelapan dan memanfaatkan pertukaran antara ruang dan waktu untuk percepatan lebih lanjut. Pada saat ini di lembah neraka, semua orang dari sekte kekaisaran iblis telah datang, termasuk pemimpin sekte Zhen Tianmo, 3 tetua, dan puluhan murid elit. Tim taring serigala, Peribunga, dan Xian Ziqin dikelilingi oleh mereka. Aku sudah menunggu 25 menit dan Li King Feng masih belum muncul. Sepertinya dia tidak akan datang menyelamatkan kalian. Aku akan menunggu 5 menit lagi dan akan kubunuh kalian semua jika dia tidak datang, kata Zhen Tianmo dingin sambil menatap para tawanannya. Taois itu mengerutkan bibirnya dan berkata, bos kita akan muncul. Kalau kau tidak lari sekarang, kau pasti akan mati. Daois, kau naif sekali. Jangan khawatir, kau masih bisa hidup 5 menit lagi. Tapi aku akan menamparmu karena kata-katamu yang kasar. Papa. Zhen Tianmo menamparkan keras, dan pipi Taois itu membengkak seperti 2 balon. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Meski darah mengucur dari mulutnya, mata Daois dipenuhi dengan seringai ironis. Sebagai saudara laki-laki King Feng Li, Daois sangat bangga dan memandang rendah Zhen Tianmo. Tidak jauh dari mereka di lembah, ada beberapa orang kultivator yang datang untuk menyaksikan bagaimana Zhen Tianmo akan membunuh saudara-saudara King Feng Li. Lagi pula,
King Feng Li terlalu terkenal di dunia pengembangan diri dan banyak orang merasa tertindas olehnya. Waktu terus berdetak. 5 menit, lalu 4 menit, 3, 2, 1. Taois, tinggal 10 detik lagi dan bosmu, Li King Feng, masih belum datang. Sepertinya dia sangat takut padaku sehingga tidak akan datang menyelamatkanmu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu hari ini, kata Zhen Tianmo kepada Taois sambil tersenyum dingin. Dia bermaksud membunuh Taois, tetapi sebagai pemimpin sekte Kekaisaran Iblis dan Iblis terkenal di dunia pengembangan diri, dia harus menepati janjinya dan menunggu setengah jam hingga King Feng Li muncul. Tetapi sekarang, waktunya telah habis dan dia akan membunuh Daois tanpa ragu. Zhen Tianmo menghunus pedang Iblis Kekaisaran dan berkata kepada Taois, sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Pada saat itu, terdengar suara sombong di belakangnya, siapakah dirimu yang berani mengancam saudaraku? Mendengar hinaan itu, Zhen Tianmo murka. Ia berbalik dan melihat seorang pemuda melangkah ke arahnya. Saking cepatnya, setiap langkahnya menempuh jarak 10 meter. Dalam sekejap mata, pemuda itu sudah berada di hadapan Zhen Tianmo, dan menampakkan dirinya tak lain adalah King Feng Li. Bos, kau di sini. Melihat kedatangan Li King Feng, peri bunga begitu gembira hingga air mata memenuhi matanya. Li Qingshan mengangguk padanya sebelum menatap Taois. Ekspresinya berubah saat melihat apa yang dilihatnya. Ada 5 sidik jari berdarah di kedua pipi Daois, yang membengkak seperti wajah babi. Dia tampak sangat menyedihkan. Tak perlu dikatakan lagi, sang Taois telah ditampar wajahnya oleh orang-orang dari Sekte Iblis Kekaisaran. Orang-orang Sekte Iblis Kekaisaran pantas mati karena mereka berani memukul saudaranya. Wajah King Feng Li berubah gelap dan kilatan niat membunuh muncul di matanya. Dia bersumpah akan membunuh semua orang dari Sekte Iblis Kekaisaran untuk membalaskan dendam Taois. King Feng Li, akhirnya kau datang juga. Kalau tidak, aku pasti sudah membunuh adikmu. Lihat wajah adikmu, bukankah memalukan kalau wajahnya bengkak seperti itu karena aku memukulinya? Zhen Tianmo menatap King Feng Li dan berkata dengan nada mengejek. Dengan muram, Li King Feng berkata, kau akan membayar harga atas perlakuan kejammu terhadap saudaraku. Aku akan membunuh kalian semua. Zhen Tianmo menertawakan ancaman Li. Dengan kilatan dingin di matanya, ia berkata dengan dingin, Li King Feng, kau membunuh putraku. Hari ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga semua saudaramu agar kau dapat menemani arwah putraku di surga. Sampah Sekte Iblis Kekaisaran, kalian semua datang ke sini dan temui ajal kalian. Sambil menunjuk murid-murid Sekte Iblis Kekaisaran, King Feng Li menghina mereka dengan suara keras, niat membunuh yang kuat terpancar di wajahnya. Dasar bodoh, beraninya kau menghina Sekte Iblis Kekaisaran kami. Biarkan aku, tetuamu, menguji kekuatanmu. Seorang pria tua berambut putih berjalan mendekat dan menatap King Feng Li dengan niat membunuh di matanya. Lelaki tua kurus itu mengenakan jubah berwarna darah. Meskipun sudah sangat tua, karena darah yang telah ia minum, wajah dan kulitnya masih segar seperti bayi baru lahir, dan tubuhnya tampak segar dan energi. Bab 1313. Teknik Vampir Dewa. Pria tua berjubah merah darah ini bukanlah orang biasa. Ia adalah tetua ketiga Sekte Iblis Kekaisaran, seorang pria kuat dengan latar belakang terhormat. Di sekelilingnya, para pembudidaya diri memandang ke arah lelaki tua ini dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Kau lihat ini. Tetua ketiga Sekte Kekaisaran Iblis, dia akan membunuh King Feng Li secara langsung. Kali ini, dia pasti sudah mati. Benar sekali, tak diragukan lagi bahwa Li King Feng pasti akan mati. Aku sudah tahu ini sejak awal, jika dia berani datang ke sini, dia pasti akan dibunuh oleh Sekte Iblis Kekaisaran. Konon, tetua ketiga Sekte Kekaisaran Iblis sudah berada di alam Raja Roh. Dia sangat kuat. Dia mungkin akan menghisap darah King Feng Li sampai kering. Para kultivator di kejauhan semua memandang King Feng Li dengan tatapan mengejek, seakan-akan mereka sedang menyaksikan seorang pria yang akan mati. Tentu saja, Lili mendengar celoteh orang-orang di sekitarnya. Namun, ekspresinya tetap tenang, semua itu tidak penting baginya. Ada sesuatu yang tidak diketahui orang-orang di sekitarnya, yaitu bahwa ia telah mencapai tingkat ke-9 alam Raja Roh. Terlebih lagi, kemampuan bertarungnya begitu hebat sehingga ia mampu menantang mereka yang berada di tingkat di atasnya. Inilah kekuatan tersembunyi milik King Feng Li. Jadi, kau tetua ketiga Sekte Kekaisaran Iblis. Bagus. Kalau begitu, hari ini, aku akan menghajarmu sampai kau terlihat seperti kepala babi, lalu membunuhmu. Li King Feng tersenyum tipis, nadanya arogan dan angkuh. Ia bahkan tak repot-repot menatap lelaki tua itu. Li Lili melangkah maju. Setiap langkahnya, aura kekuatan di sekelilingnya semakin kuat. Pada saat yang sama, di atas tanah yang menghitam, muncul lapisan jejak kaki dangkal.
Jejak itu tampak samar, tetapi menyimpan kekuatan yang luar biasa. Anak muda. Senyum dingin muncul di wajah tetua ketiga. Matanya berkilat haus darah yang membara. Aku sudah cukup tua untuk menjadi kakekmu, dan aku telah mengabdikan separuh hidupku untuk berlatih. Kau ingin mengalahkanku? Kalau begitu hari ini, orang tua ini akan menguras semua darahmu dan meninggalkanmu sebagai mayat kering. Tangan kanan tetua ketiga tiba-tiba terulur, berubah menjadi cakar merah raksasa. Cakar itu mencabik-cabik jantung Lily, tepat di jantungnya, berniat mencabik-cabiknya. Sambil menyeringai, Lily Qingfeng menyerang dengan tangan kanannya, membentuk bayangan gunung dan sungai. Hanya dengan satu pukulan, cakar tetua ketiga hancur dan lenyap di udara. Pada saat yang sama, Lily menggunakan teknik gerakannya. Secepat naga yang berenang, ia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Detik berikutnya, ia muncul di hadapan tetua ketiga. Kecepatan sekali. Ekspresi tetua ketiga berubah drastis, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Pemuda di hadapannya telah melampaui kecepatan cahaya, bahkan lebih cepat daripada tetua ketiga itu sendiri. Ia bahkan tak sempat bereaksi. Sambil mengulurkan tangan kanannya, Qingfeng Li menamparkan pipi tetua ketiga, meninggalkan memar merah besar setebal roti kukus. Melihat kejadian ini, orang banyak yang berkumpul di sekitarnya diliputi rasa terkejut. Orang tua ini adalah tetua ketiga dari Sekte Iblis Kekaisaran, sosok yang terkenal di kalangan praktisi kultivasi diri. Ia telah menguras darah banyak orang, dan bagi banyak orang, ia adalah iblis itu sendiri. Bagaimana mungkin, sekarang, ia bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun dari Li Qingshan. Sungguh tamparan di wajah. Bajingan. Raut wajah tetua ketiga muram. Beraninya kau menamparkan wajahku. Akan kucabik-cabik kau. Dengan tatapan dingin di matanya, ia mengayunkan cakar kanannya ke arah Qingfeng Li. Namun, sebelum tangan cakar tetua ketiga mencapai sasarannya, tinju kanan Li Qingshan bergerak lagi. Membelah udara, ia mengayunkan tinjunya ke pipi kiri tetua ketiga. Pukulan itu meninggalkan memar seukuran roti kukus kedua di sisi kiri wajahnya. Papa. Li Qingshan terus mengayunkan tangannya, mendaratkan puluhan pukulan lagi ke pipi tetua ketiga. Akhirnya, wajahnya bengkak dan memar sehingga tidak terlihat seperti sebelumnya, semua giginya rontok ke tanah, bercampur darah. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Bang! Tubuh tetua ketiga jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Qingfeng Li terlalu kuat. Dia bahkan menamparkan tetua ketiga sampai mati. Kerumunan orang yang bercocok tanam sendiri itu menarik napas bersama-sama, mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kekaguman. Mereka pernah melihat orang-orang yang berlatih sendiri bertarung sebelumnya. Ada yang menggunakan pedang, pisau, tombak, dan tongkat, ada pula yang menggunakan tinju, telapak tangan, atau kaki. Tapi mereka belum pernah melihat orang memukuli orang sampai mati dengan tamparan. Sampah. Sambil mengumpat tetua ketiga, Qingfeng Li melangkah maju, kaki kanannya mendarat tepat di atas kepala tetua ketiga dan menghancurkan tengkoraknya. Tetua ketiga yang malang meninggal tanpa jenazah utuh untuk dikubur. Sungguh pemandangan yang brutal. Berdiri di hadapan para anggota Sekte Iblis Kekaisaran, Li Qingshan berkata, inikah kekuatan para tetua Sekte Iblis Kekaisaran? Sungguh lemah. Apa kalian tidak punya yang lebih kuat? Mendengar ejekan Qingfeng Li, ekspresi membunuh muncul di wajah tetua pertama dan tetua kedua. Tetua pertama dan tetua kedua adalah sahabat tetua ketiga, telah hidup bersama selama puluhan tahun. Mereka telah melakukan kejahatan bersama, menguras darah kultivator diri bersama. Dan sekarang, saat mereka menyaksikan teman mereka dibunuh oleh Li Qingshan, hati mereka dipenuhi api amarah. Qingfeng Li, kata tetua agung sambil mencibir, suaranya dingin. Beraninya kau membunuh teman kami. Kami akan menghabisimu di sini. Tetua agung bukanlah orang biasa, ia sangat kuat, berada di alam kaisar roh setengah langkah. Berdiri di sampingnya, tetua kedua juga baru saja mencapai alam kaisar roh setengah langkah. Sekarang, dua orang penguasa alam kaisar roh setengah langkah berhadapan dengan Qingfeng Li, berusaha mengambil nyawanya. Alam kaisar roh setengah langkah, Li memandang kedua tetua dengan tenang. Bagus. Akhirnya, ada orang yang benar-benar bisa kulawan. Dengan jentikan pergelangan tangan kanannya, Qingfeng Li menghunus pedang kaisar apinya. Senjata pilihan tetua agung adalah pedang sepanjang 1 mil, milik tetua kedua adalah pedang panjang. Namun, kedua senjata roh ini bukanlah kelas kaisar. Kalibernya lebih rendah daripada pedang kaisar api milik Li. Mengayunkan pedang panjangnya, tetua agung menyerang Li Qingshan dari kiri, sementara tetua kedua menyerang dari kanan dengan pedang panjangnya. Dua orang yang menyerang dari dua arah melenyapkan semua jalan mundur yang dimiliki Li Qingshan. Mengayunkan pedang kaisar api, Li Qingshan membuat lengkungan lebar di udara. Dari kiri ke kanan,
bila pedangnya pertama-tama bertabrakan dengan pedang 1000 milik Tetua Agung, lalu dengan pedang panjang milik Tetua kedua. Dah, dah. Dua nada memekakkan telinga terdengar saat pedang 1 mil milik Tetua Agung dan pedang panjang Tetua kedua patah menjadi dua. Potongan-potongannya jatuh, hancur, ke tanah. Kelas Kaisar. Tetua Agung tercengang melihat pedang di tangan King Feng Li, matanya dipenuhi dengan intensitas, pedangmu ternyata adalah senjata roh kelas Kaisar. Pedang itu akan menjadi milikku. Tetua Agung bersumpah dalam hatinya. Bahkan sebagai Tetua Agung Sekte Iblis Kekaisaran, ia tidak memiliki senjata roh kelas Kaisar. Namun, betapapun sulit dipercaya, Li King Feng ini memilikinya. Fakta ini membangkitkan keserakahan di hatinya. Kau benar-benar menginginkan senjata kelas Kaisarku, kan? Cibiran King Feng pada Tetua Agung, seolah-olah ia sedang menatap seekor semut. Baiklah, ayo. Jika kau bisa mengalahkanku, pedang kelas Kaisar ini akan menjadi milikmu. Merasakan tatapan meremehkan dari King Feng Li, wajah Tetua Agung berubah muram. Ia pun berteriak, teknik vampir dewa. Tak lama kemudian, Tetua Agung membuka mulutnya, melepaskan pusaran angin puyuh merah tua. Pusaran angin itu mengerahkan daya tarik yang kuat. Berubah menjadi pusaran merah, angin itu berusaha menyedot darah Li dari tubuhnya. Dahi Li King Feng sedikit mengernyit. Ia merasakan suasana hatinya bergerak, mencoba terbang keluar dari kulitnya dan masuk ke pusaran merah Tetua Agung. Teknik vampir dewa Tetua Agung ini memang mengerikan. Bahkan mampu mencuri darah dari jarak jauh. Bab 1314. Kekuatan alam Kaisar Roh. Telapak Kaisar Iblis. Itu teknik telapak tangan kelas Kaisar. Li King Feng dalam bahaya. Setelah mengenali teknik telapak tangan yang digunakan Zentian Mo, para kultivator di sekitarnya bergumam. Di dunia para kultivator, telapak Kaisar Iblis terkenal karena telah membunuh banyak sekali master. Di antara mereka yang berkumpul di sekitar pertempuran itu terdapat mereka yang teman dan keluarganya telah gugur di telapak tangan Kaisar Iblis. Mereka sangat mengenal teknik ini dan membencinya dengan penuh kebencian. Sayangnya, orang-orang ini bukan tandingan Zentian Mo. Kalau tidak, mereka pasti sudah buru-buru membunuh Zentian Mo untuk membalas dendam. Pupil mata Li Li mengerut. Ia merasakan kekuatan mengancam di balik serangan telapak tangan Zentian Mo. Ia memaksa esensi roh di dalam dirinya untuk bersirkulasi, membangkitkan tubuh neraka yang tercekik. Lapisan tipis cahaya keemasan bersinar dari kulitnya saat mengeras menjadi sesuatu yang mirip baja. Dalam kilau keemasan itu, kulitnya tampak seperti emas yang baru dituang. Tinju kelima, menggerakkan langit dan bumi, teriak King Feng Li, menggunakan teknik tinju kelima, tinju neraka cekik. Dan muncullah sebuah kepalan raksasa, terbentuk dari esensi roh, yang membentang selebar beberapa ratus meter. Kepalan itu melesat dari langit, membawa kekuatan yang mendominasi. Ledakan. Telapak tangan Kaisar Iblis menghantam tinju neraka pencekik, memancarkan ledakan dahsyat yang menggelegar hingga bermil-mil jauhnya. Di tempat mereka bertabrakan, muncul pusaran spasial hitam. Tingkat pertama neraka, ruang itu sendiri dihancurkan oleh King Feng Li dan Zentian Mo. Li Li terdorong mundur dua langkah, wajahnya pucat pasi. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Alam Kaisar Roh. Terlalu kuat, pikir King Feng Li, alisnya berkerut. Dengan kekuatan fisikku saat ini, mustahil aku bisa menandinginya. Mustahil. Zentian Mo juga terkejut. Serangan tingkat alam Kaisar Rohku, bagaimana mungkin tidak membunuhmu? Itu adalah telapak tangan Kaisar Iblis yang baru saja digunakan Zentian Mo. Itu adalah serangan terkuat dari seorang Master Alam Kaisar Roh. Serangan itu bahkan bisa membunuh Master Alam Raja Roh biasa. Bahkan jika mereka berada di alam Kaisar Roh setengah-setengah, Zentian Mo seharusnya bisa membunuh, atau setidaknya melukai, mereka. Namun sekarang, King Feng Li, yang hanya seorang Master Alam Raja Roh kelas 9, telah mampu menahan serangan Zentian Mo. Kerumunan di sekitar mereka, sekali lagi, terkejut dengan perkembangan itu. Beberapa menggosok mata tak percaya, tak berani mempercayai mata mereka sendiri. Mereka mengira bahwa dengan menggunakan serangan alam Kaisar Roh, Zentian Mo pasti akan membunuh King Feng Li. Namun, jika dilihat sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi. Sungguh tak terbayangkan, kemampuan bertarung Li King Feng setara dengan seorang Master Alam Kaisar Roh. Zentian Mo, Li King Feng tersenyum. Serangan pammu terlalu lemah. Coba cara lain. Li King Feng menyadari bahwa elemen esensi spiritual Zentian Mo adalah tanah, dan serangannya biasanya berhubungan dengan tanah. Li King Feng ingin mengamati serangan Zentian Mo agar ia bisa belajar darinya. Li King Feng sebelumnya telah mempelajari 3 kekuatan teritorial. Salah satunya, alam gravitasi, berkaitan dengan gravitasi bumi. Terakhir kali Zentian Mo menggunakan paku tanah untuk menyerangnya, Li King Feng samar-samar merasa bahwa alam gravitasinya hampir mencapai terobosan.
Yang ia butuhkan hanyalah katalis. Zhen Tianmo tersenyum dingin dan berkata, King Feng Li, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Kaisar Roh Paku Bumi, teriak Zhen Tianmo. Esensi vital gaya buminya mengalir di dalam dirinya saat ia menghantamkan kaki kanannya ke tanah. Saat ia melakukannya, tanah yang menghitam dengan cepat mulai menyatu, membentuk 10 paku tanah hitam. Setiap paku panjangnya 1 meter, tajam di satu ujung dan tebal di ujung lainnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, paku-paku itu melesat ke arah Li Qingfeng. Wajah Li Qingfeng tampak penuh konsentrasi. Ia menyipitkan matanya, mengamati dengan saksama proses pembentukan paku-paku bumi Zhen Tianmo. Dia melihat dengan jelas bagaimana paku-paku itu dibuat dari tanah. Li Qingfeng menghunus pedang kaisar apinya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menyerang ke depan. Energi pedang yang berapi-api merobek bilahnya, melenyapkan 10 paku bumi dengan panasnya. Meskipun paku-paku itu sendiri telah terbakar, kekuatan dahsyat yang dibawanya masih menghantam Lili, memaksanya mundur. Butuh 7 atau 8 langkah baginya untuk menenangkan diri. Kemampuan bertarung Lili Qingshan memang tak bisa diremehkan. Namun, dari segi kekuatan fisik, ia masih sedikit lebih lemah daripada seorang master alam kaisar roh. Gerutu Zhen Tianmo sambil berpikir sinis, jadi, kau bisa menangkis 10 paku bumiku. Mari kita lihat bagaimana kau melawan 20. Aku ingin tahu seberapa banyak esensi roh yang kau miliki. Dengan memanfaatkan teknik kaisar bumi, Zhen Tianmo menghentakkan kaki kanannya dengan keras ke tanah, meninggalkan lekukan yang jelas. Saat itu, bongkahan tanah hitam di tanah mulai berkumpul lagi. Kali ini, mereka membentuk total 20 paku tanah. 20 paku bumi melesat dari segala arah. Permukaannya memancarkan cahaya gelap saat melesat ke arah Li Qingfeng seperti paku petir hitam. Kali ini, Li melihat lebih jelas proses pengumpulan tanah. Setelah memahami prosesnya sepenuhnya, ia pun mengingatnya. Tentu saja, elemen esensi roh Li Qingfeng adalah api, bukan tanah. Sejujurnya, dia tidak akan bisa membuat paku tanah. Namun, dia bisa menggunakan alam gravitasinya untuk membuat paku gaya gravitasi. Ini adalah sesuatu yang telah dia pikirkan. Terdapat banyak elemen esensi spiritual antara langit dan bumi. 5 elemen dasar tersebut adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Elemen tanah dapat menciptakan paku-paku tanah, elemen api dapat menciptakan paku-paku api, elemen air dapat menciptakan paku-paku air. Jadi mungkin, pikir Lili, gaya gravitasi dari alam gravitasinya dapat membentuk paku-paku gravitasi. Alam gravitasi, geraman keras dari Li Qingfeng. Paku gaya gravitasi. Dalam radius 1000 meter, semuanya diselimuti lapisan energi gravitasi hitam. Gaya tarik bumi tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, tanah hitam di atas tanah juga berubah. Di dalam alam gravitasi, muncul sebuah paku kekuatan hitam. Paku kekuatan ini bukan terbuat dari kekuatan elemen tanah, melainkan kekuatan gravitasi. Meskipun tampak tak berwujud, paku ini tetap padat. Karena ini adalah pertama kalinya dia mencobanya, King Feng Li hanya menciptakan satu lonjakan kekuatan. Paku ini terbentuk dari kekuatan gravitasi. Paku itu sangat kuat, mengandung kekuatan yang luar biasa. Paku gaya gravitasi menghantam paku bumi pertama dengan keras, dan langsung menghancurkannya menjadi debu lalu menghilang ke udara. Namun, pada saat yang sama, lonjakan gaya gravitasi berkurang setengahnya. Menyerang lonjakan bumi telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Paku gaya gravitasi terus menerjang maju, menghancurkan paku bumi lainnya sebelum menghilang sepenuhnya. Zhen Tianmo telah menciptakan total 20 paku bumi. 2 di antaranya hancur oleh serangan gaya gravitasi, sehingga hanya tersisa 18. 18 paku bumi menyambar dari 18 arah, menghantam ke arah King Feng Li. Tak mungkin bagi King Feng Li untuk menghindarinya sekarang. Ia telah fokus menggunakan alam gravitasinya untuk menciptakan paku gaya gravitasi dan lalai merencanakan pelarian. Boom, 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 boom. 18 paku bumi, bagaikan 18 tombak, menusuk tajam ke arah Li Qingfeng. Paku-paku itu mengenai punggung, perut, dan kakinya, masing-masing dengan dentuman keras. Percikan api muncul di permukaan tubuh Li Qingfeng, seolah-olah 2 potong logam saling berbenturan. Namun, King Feng Li tidak terluka sama sekali. King Feng Li kuat sekali. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Dia bahkan tidak terluka. Melihat ini, orang banyak sekali lagi diliputi keterkejutan, mata mereka berbinar-binar tidak percaya. Bab 1315. Kekuatan Alam Kaisar Roh. Penerjemah. Noodletown Translated Editor. Noodletown Translated. Telapak Kaisar Iblis. Itu teknik telapak tangan kelas Kaisar. Li Qingfeng dalam bahaya.
Setelah mengenali teknik telapak tangan yang digunakan Zentian Mo, para kultivator di sekitarnya bergumam. Di dunia para kultivator, telapak Kaisar Iblis terkenal karena telah membunuh banyak sekali master. Di antara mereka yang berkumpul di sekitar pertempuran itu terdapat mereka yang teman dan keluarganya telah gugur di telapak tangan Kaisar Iblis. Mereka sangat mengenal teknik ini dan membencinya dengan penuh kebencian. Sayangnya, orang-orang ini bukan tandingan Zentian Mo. Kalau tidak, mereka pasti sudah buru-buru membunuh Zentian Mo untuk membalas dendam. Pupil mata Li Qingfeng mengerut. Ia merasakan kekuatan mengancam di balik serangan telapak tangan Zentian Mo. Ia memaksa esensi roh di dalam dirinya untuk bersirkulasi, membangkitkan tubuh neraka yang tercekik. Lapisan tipis cahaya keemasan bersinar dari kulitnya saat mengeras menjadi sesuatu yang mirip baja. Dalam kilau keemasan itu, kulitnya tampak seperti emas yang baru dituang. Tinju kelima, menggerakkan langit dan bumi, teriak King Feng Li, menggunakan teknik tinju kelima, tinju neraka cekik. Dan muncullah sebuah kepalan raksasa, terbentuk dari esensi roh, yang membentang selebar beberapa ratus meter. Kepalan itu melesat dari langit, membawa kekuatan yang mendominasi. Ledakan. Telapak tangan Kaisar Iblis menghantam tinju neraka pencekik, memancarkan ledakan dahsyat yang menggelegar hingga bermil-mil jauhnya. Di tempat mereka bertabrakan, muncul pusaran spasial hitam. Tingkat pertama neraka, ruang itu sendiri dihancurkan oleh King Feng Li dan Zentian Mo. Li Lili terdorong mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Alam Kaisar Roh. Terlalu kuat, pikir King Feng Li, alisnya berkerut. Dengan kekuatan fisikku saat ini, mustahil aku bisa menandinginya. Mustahil. Zentian Mo juga terkejut. Serangan tingkat alam Kaisar Rohku, bagaimana mungkin tidak membunuhmu? Itu adalah telapak tangan Kaisar Iblis yang baru saja digunakan Zentian Mo. Itu adalah serangan terkuat dari seorang Master Alam Kaisar Roh. Serangan itu bahkan bisa membunuh Master Alam Raja Roh biasa. Bahkan jika mereka berada di alam Kaisar Roh setengah-setengah, Zentian Mo seharusnya bisa membunuh, atau setidaknya melukai, mereka. Namun sekarang, King Feng Li, yang hanya seorang Master Alam Raja Roh kelas 9, telah mampu menahan serangan Zentian Mo. Kerumunan di sekitar mereka, sekali lagi, terkejut dengan perkembangan itu. Beberapa menggosok mata tak percaya, tak berani mempercayai mata mereka sendiri. Mereka mengira bahwa dengan menggunakan serangan alam Kaisar Roh, Zentian Mo pasti akan membunuh King Feng Li. Namun, jika dilihat sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi. Sungguh tak terbayangkan, kemampuan bertarung Li Qingfeng setara dengan seorang Master Alam Kaisar Roh. Zentian Mo, Li Qingfeng tersenyum. Serangan pammu terlalu lemah. Coba cara lain. Li Qingfeng menyadari bahwa elemen esensi spiritual Zentian Mo adalah tanah, dan serangannya biasanya berhubungan dengan tanah. Li Qingfeng ingin mengamati serangan Zentian Mo agar ia bisa belajar darinya. Li Qingfeng sebelumnya telah mempelajari 3 kekuatan teritorial. Salah satunya, alam gravitasi, berkaitan dengan gravitasi bumi. Terakhir kali Zentian Mo menggunakan paku tanah untuk menyerangnya, Li Qingfeng samar-samar merasa bahwa alam gravitasinya hampir mencapai terobosan. Yang ia butuhkan hanyalah katalis. Zentian Mo tersenyum dingin dan berkata, King Feng Li, karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Kaisar Roh Paku Bumi, teriak Zentian Mo. Esensi vital gaya buminya mengalir di dalam dirinya saat ia menghantamkan kaki kanannya ke tanah. Saat ia melakukannya, tanah yang menghitam dengan cepat mulai menyatu, membentuk 10 paku tanah hitam. Setiap paku panjangnya 1 meter, tajam di satu ujung dan tebal di ujung lainnya. Dengan kekuatan yang luar biasa, paku-paku itu melesat ke arah Li Qingfeng. Wajah Li Qingfeng tampak penuh konsentrasi. Ia menyipitkan matanya, mengamati dengan saksama proses pembentukan paku-paku bumi Zentian Mo. Dia melihat dengan jelas bagaimana paku-paku itu dibuat dari tanah. Li Qingfeng menghunus pedang kaisar apinya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, ia menyerang ke depan. Energi pedang yang berapi-api merobek bilahnya, melenyapkan 10 paku bumi dengan panasnya. Meskipun paku-paku itu sendiri telah terbakar, kekuatan dahsyat yang dibawanya masih menghantam Lili, memaksanya mundur. Butuh 7 atau 8 langkah baginya untuk menenangkan diri. Kemampuan bertarung Li Qingshan memang tak bisa diremehkan. Namun, dari segi kekuatan fisik, ia masih sedikit lebih lemah daripada seorang Master Alam Kaisar Roh. Gerutu Zentian Mo sambil berpikir sinis, jadi, kau bisa menangkis 10 paku bumiku. Mari kita lihat bagaimana kau melawan 20. Aku ingin tahu seberapa banyak esensi roh yang kau miliki. Dengan memanfaatkan teknik Kaisar Bumi, Zentian Mo menghentakkan kaki kanannya dengan keras ke tanah, meninggalkan lekukan yang jelas. Saat itu, bongkahan tanah hitam di tanah mulai berkumpul lagi. Kali ini, mereka membentuk total 20 paku tanah.
20 paku bumi melesat dari segala arah. Permukaannya memancarkan cahaya gelap saat melesat ke arah Li Qingfeng seperti paku petir hitam. Kali ini, Li Lili melihat lebih jelas proses pengumpulan tanah. Setelah memahami prosesnya sepenuhnya, ia pun mengingatnya. Tentu saja, elemen esensi roh Li Qingfeng adalah api, bukan tanah. Sejujurnya, dia tidak akan bisa membuat paku tanah. Namun, dia bisa menggunakan alam gravitasinya untuk membuat paku gaya gravitasi. Ini adalah sesuatu yang telah dia pikirkan. Terdapat banyak elemen esensi spiritual antara langit dan bumi. 5 elemen dasar tersebut adalah logam, kayu, air, api, dan tanah. Elemen tanah dapat menciptakan paku-paku tanah, elemen api dapat menciptakan paku-paku api, elemen air dapat menciptakan paku-paku air. Jadi mungkin, pikir Lili, gaya gravitasi dari alam gravitasinya dapat membentuk paku-paku gravitasi. Alam gravitasi, geraman keras dari Li Qingfeng. Paku gaya gravitasi. Dalam radius 1000 meter, semuanya diselimuti lapisan energi gravitasi hitam. Gaya tarik bumi tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, tanah hitam di atas tanah juga berubah. Di dalam alam gravitasi, muncul sebuah paku kekuatan hitam. Paku kekuatan ini bukan terbuat dari kekuatan elemen tanah, melainkan kekuatan gravitasi. Meskipun tampak tak berwujud, paku ini tetap padat. Karena ini adalah pertama kalinya dia mencobanya, Qingfeng Li hanya menciptakan satu lonjakan kekuatan. Paku ini terbentuk dari kekuatan gravitasi. Paku itu sangat kuat, mengandung kekuatan yang luar biasa. Paku gaya gravitasi menghantam paku bumi pertama dengan keras, dan langsung menghancurkannya menjadi debu lalu menghilang ke udara. Namun, pada saat yang sama, lonjakan gaya gravitasi berkurang setengahnya. Menyerang lonjakan bumi telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Paku gaya gravitasi terus menerjang maju, menghancurkan paku bumi lainnya sebelum menghilang sepenuhnya. Zhen Tianmo telah menciptakan total 20 paku bumi. 2 di antaranya hancur oleh serangan gaya gravitasi, sehingga hanya tersisa 18. 18 paku bumi menyambar dari 18 arah, menghantam ke arah Qingfeng Li. Tak mungkin bagi Qingfeng Li untuk menghindarinya sekarang. Ia telah fokus menggunakan alam gravitasinya untuk menciptakan paku gaya gravitasi dan lalai merencanakan pelarian. Boom, 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 boom. 18 paku bumi, bagaikan 18 tombak, menusuk tajam ke arah Li Qingfeng. Paku-paku itu mengenai punggung, perut, dan kakinya, masing-masing dengan dentuman keras. Percikan api muncul di permukaan tubuh Li Qingfeng, seolah-olah 2 potong logam saling berbenturan. Namun, Qingfeng Li tidak terluka sama sekali. Qingfeng Li kuat sekali. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Dia bahkan tidak terluka. Melihat ini, orang banyak sekali lagi diliputi keterkejutan, mata mereka berbinar-binar tidak percaya. Bab 1316. Mempelajari lonjakan gaya gravitasi. Penerjemah. Noodletown Translated Editor. Noodletown Translated. Secercah kegembiraan terpancar di mata Qingfeng Li saat ia berpikir, armor kelas kaisar yang kukenakan ini benar-benar berfungsi dengan baik. Serangan alam kaisar roh yang baru saja ia tangkal. Zirah yang dikenakan Lili adalah zirah kelas kaisar. Ia mendapatkannya dari gudang harta karun Raja Tikus Iblis Hitam, dan kini, ia memanfaatkannya dengan baik. Menyalurkan esensi roh bumi, Zhen Tianmo menciptakan beberapa lusin paku bumi dan melemparkannya ke arah Qingfeng Li. Wajah Li Qingfeng tetap tenang, ia tidak terpengaruh oleh serangan itu. Ia baru saja memahami metode Zhen Tianmo menciptakan paku-paku tanahnya. Li Qingfeng adalah pembelajar yang cepat. Melepaskan alam gravitasinya, ia mengendalikan tarikan bumi, membentuknya menjadi paku-paku. Awalnya hanya satu paku, lalu ia membuat paku kedua, lalu ketiga, hingga akhirnya, terbentuklah puluhan paku gaya. Dengan menggunakan paku-paku kekuatan, Li Lili menangkis sebagian besar paku tanah yang dilepaskan Zhen Tianmo. Paku-paku tanah yang tersisa mengenai Li Lili, tetapi dengan zirah kelas kaisar miliknya, paku-paku tanah itu tidak dapat melukainya sedikitpun. Qingfeng Li, mata Zhen Tianmo menyipit saat berbicara. Aku sempat bertanya-tanya kenapa kau berani melawanku. Sekarang aku tahu itu karena zirah kelas kaisar yang kau kenakan. Tapi, memangnya kenapa? Aku tetap akan membunuhmu. Zhen Tianmo, sambil menyeringai, Li Qingfeng berkata dengan nada menghina. Sudahlah, kita hentikan obrolannya. Dan jangan sombong-sombong juga. Kau bilang kau akan membunuhku sejak awal. Itu sudah lama sekali, dan kau bahkan belum mendekatinya. Menghadapi ejekan Qingfeng Li, wajah Zhen Tianmo berubah marah dan api amarah menari-nari di matanya. Zhen Tianmo merasa bahwa Li Qingfeng adalah lawan yang sulit dihadapi. Baik serangan telapak tangannya maupun duri-duri buminya tidak mampu menaklukkan lawannya. Akhirnya,
ia memutuskan untuk menyerang dengan harta spiritualnya. King Feng Li, ujar Zhen Tianmo, raut wajahnya kini serius. Matanya terfokus pada King Feng Li, niat membunuh mengalir deras darinya. Sudah lama sejak terakhir kali pedang Kaisar Iblisku mencicipi darah. Hari ini, darah itu akan direnggut sekali. Dan darah itu akan merenggut kepalamu. Di antara para dao iblis di dunia, terdapat sebuah legenda. Konon, jika pedang Kaisar Iblis tidak ditarik, semua orang mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, jika pedang Kaisar Iblis ditarik, pasti akan ada darah. Dalam pikirannya, Zhen Tianmo mengambil pedang merah dari cincin interspatialnya. Pedang ini cukup lebar, sekitar setengah tangan. Dengan panjang 1,7 meter, pedang ini juga sangat panjang, kira-kira setinggi pria dewasa. Di permukaan pedang, terukir berbagai macam sosok iblis darah. Setiap sosok yang digambarkan ganas dan haus darah, memancarkan aura jahat yang luar biasa. Saat pedang Kaisar Iblis ditarik, energi bila pedang merahnya melesat ke langit, menutupi seluruh langit dengan auranya. Para kultivator yang berkumpul di sekitar semuanya memucat, tubuh mereka sedikit gemetar saat mereka menjauh dari kerumunan. Yang paling lemah di antara mereka bahkan bernasib lebih buruk, beberapa jatuh langsung ke tanah karena kaki mereka tak berdaya, membuat mereka bahkan tak bisa berdiri. Pedang Kaisar Iblis. Dahulu kala, di bumi, pedang ini merupakan senjata yang terkenal. Setelah diwariskan turun-temurun, kini pedang ini memiliki tingkat kekuatan ekstrim yang bahkan melampaui harta karun spiritual kelas Kaisar pada umumnya. Lili berdiri tak bergerak. Namun, serangkaian luka sayatan muncul di pakaiannya. Luka terparah ada di lengan bajunya, yang robek hingga compang-camping. Semua ini adalah hasil dari energi pedang merah. Wajah Li Qingfeng berubah muram, ia tahu ia dalam masalah besar. Golok Kaisar Iblis yang dihunus Zhen Tianmo adalah senjata spiritual yang sangat kuat. Serangan biasa tidak akan mampu menandinginya. Seperti yang diduga, Zhen Tianmo tiba-tiba mengayunkan pedang Kaisar Iblisnya ke depan. Energi pedang terpancar, membentuk gelombang energi iblis merah. Seolah menahan auman iblis, energi pedang itu melesat ke arah Li Qingfeng. Tak berani gegabah, Li Qingfeng segera menghunus pedang Kaisar Api miliknya. Setelah meresapi pedang itu dengan esensi vitalnya, ia menerjang ke depan, melepaskan gelombang energi pedang berapi yang bercampur dengan niat pedang. Terdengar ledakan dahsyat saat energi pedang api itu bertabrakan dengan energi merah milik pedang Kaisar Iblis. Deng, 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 deng. Lili terdorong mundur 12 langkah, seluruh tubuhnya gemetar. Pakaiannya compang-camping, dan tangan yang memegang pedangnya bergetar hebat, hampir kehilangan cengkeramannya pada pedang. Seutas energi pedang merah bergerak di sepanjang pedangnya, berusaha memasuki tubuhnya. Pedang Kaisar Iblis memang kuat. Hebatnya, ia mencoba melahap darah Lili. Baru sekarang Lili akhirnya mengerti mengapa begitu banyak kultivator kuat dibunuh oleh Zhen Tianmo. Energi pedang merah yang digunakan Zhen Tianmo akan menyerang dengan sendirinya. Dikendalikan oleh fragmen jiwa iblis kuno di dalamnya, energi pedang akan memasuki tubuh para kultivator dan menguras darah mereka. Hahaha, King Feng Li, Zhen Tianmo menatap King Feng Li. Ia tertawa terbahak-bahak, ekspresinya buas. Pedang Kaisar Iblisku berisi banyak jiwa iblis. Para iblis ini telah lama mati di bumi, jiwa mereka membangkitkan kebencian setelah kematian. Mereka bisa memasuki tubuhmu bersama energi pedang, menguras darahmu, memakan dagingmu, dan membiarkanmu mati dalam penderitaan. Mendengar kata-kata ini, ekspresi kerumunan berubah drastis. Tentu saja, mereka tahu seperti apa energi pedang Kaisar Iblis. Banyak orang telah terbunuh oleh pedang iblis ini. Lili berdiri tegap, wajahnya pucat pasi. Ia tak kuasa menahan gemetar tubuhnya saat darahnya mengalir deras menuju pedang Kaisar Iblis, yang siap melahapnya. Kakak Li, ada apa? Wajah peri bunga pucat ketakutan saat dia menangis. Saat ini, Li Qingfeng tidak bisa menjawabnya. Pada saat ini, Li Qingfeng tidak punya waktu luang dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan energi pedang setan merah. Xian Ziqin juga berteriak kepada King Feng Li, kekhawatiran terpancar di wajahnya. Namun, King Feng Li tidak bisa menjawab. Fragmen jiwa iblis kuno dalam energi pedang merah di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa ia tahan. Meskipun dia tidak dapat menahan pecahan jiwa iblis kuno dalam energi pedang merah, api emas dalam tubuh King Feng Li adalah musuh alami iblis merah. Api keemasan mengalir melalui tubuh Li dengan sendirinya. Bagaikan matahari merah kecil yang menyala, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang membakar. Suhunya mencapai lebih dari 5.500 derajat Celcius, dan cahaya keemasan itu melesat menuju para iblis berenergi pedang merah. Api keemasan membakar iblis merah itu, melahap dan memurnikan mereka hingga tak ada yang tersisa. Li Qingfeng merasakan sedikit kegembiraan, ia telah berhasil menyerap iblis energi pedang di dalam dirinya.
Namun, orang-orang di sekitarnya tidak mengetahuinya. Bahkan Zhen Tianmo pun tidak mengetahuinya. Zhen Tianmo mengira Li Qingfeng terluka parah, darahnya tersedot kering, dia bisa mati kapan saja. Mata Zhen Tianmo berbinar arogan dan kejam. Ia melangkah ke arah Li Qingfeng dan berkata dingin, "Nak, beginilah akibatnya kalau kau macam-macam denganku. Kau pasti berharap mati. Sekarang kupenggal kepalamu dan kujadikan urinoir." Lili tetap diam. Wajahnya tetap pucat, berpura-pura terluka parah, dan menunggu. Ia menunggu kesempatan untuk menyerang. Zhen Tianmo berhenti 1 meter di depan Li Qingfeng. Perlahan, ia mengangkat golok kaisar iblis di tangannya, bersiap memenggal kepala Li Qingfeng. Kemudian, Li bergerak. Tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan seperti anak panah, melesat lurus ke arah Zhen Tianmo. Jarak mereka hanya sekitar 1 meter. Bahkan dengan pedang di tangan, tidak ada waktu untuk membalas. Li Qingfeng langsung muncul di hadapan Zhen Tianmo. Ia mengayunkan tangan kanannya, membentuk telapak tangan raksasa, dan menamparkan kepala Zhen Tianmo. Ia ingin menghancurkan kepala Zhen Tianmo dengan pukulan itu. Bab 1317. Garis keturunan ular piton darah 1000 tahun. Melihat telapak tangan Lili yang mendekat, Zhen Tianmo mengangkat kepalanya untuk menghindarinya. Meskipun kepalanya tersembunyi, wajahnya tidak. "Ayah!" Diikuti dengan suara keras, tangan Qing Fengli menghantam wajah kanan Zhen Tianmo dengan keras, menyebabkannya membengkak kemerahan. Qing Fengli kuat sekali. Dia bahkan menamparkan Zhen Tianmo. "Aduh, aku takut." Zhen Tianmo adalah seorang kaisar roh, tapi wajahnya ditampar habis-habisan. Sungguh memalukan sebagai kultivator diri nomor 1 di Dao Iblis. Tidakkah kau menyadari bahwa Qing Fengli benar-benar mengalahkan iblis energi pedang Zhen Tianmo? Ya, aku menyadarinya. Tubuh Qing Fengli pasti memiliki kekuatan misterius untuk melawan energi pedang iblis itu. Para kultivator di sekitarnya tengah berbincang-bincang, mata mereka penuh dengan keheranan saat menatap ke arah Qing Feng. Zhen Tianmo tercengang. Ia telah menjadi kultivator nomor 1 di Dao Iblis selama beberapa dekade. Setelah memasuki lapisan pertama neraka, ia bahkan memperoleh buah roh tingkat kaisar dan menerobos ke alam kaisar roh. Zhen Tianmo mengira dirinya tak terkalahkan di dunia kultivator diri dan bisa melakukan apapun yang diinginkannya, melawan siapapun yang ingin dilawannya, dan membunuh siapapun yang ingin dibunuhnya. Namun, kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Qing Fengli hanyalah seorang master alam raja roh yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Zhen Tianmo, tetapi dia benar-benar menamparkan wajah Zhen Tianmo. Malu, ini sungguh memalukan. Zhen Tianmo merasa ini adalah aib terbesar dalam hidupnya. Dan, semua praktisi kultivasi lainnya melihatnya. Zhen Tianmo tahu bahwa jika ia ingin menghilangkan rasa malunya, ia harus membunuh Li Qingfeng. Satu-satunya cara untuk membuktikan kepada orang-orang itu kekuatannya dan melindungi martabatnya adalah dengan membunuh Li Qingfeng. "Qing Fengli, beraninya kau memukul wajahku. Kau benar-benar membuatku marah. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping dan membiarkanmu mati dengan menyakitkan." Wajah Zhen Tianmo berubah muram dan setiap kata-katanya penuh dengan niat membunuh. "Pedang Kaisar Iblis, bayangan pedang langit," teriak Zhen Tianmo sambil mengayunkan pedang Kaisar Iblisnya ke depan dan mengubahnya menjadi iblis energi pedang berwarna merah. Energi pedang ini membawa jeritan ketakutan dan kekuatan yang tak terkalahkan, menerjang ke arah Li Qingfeng dengan niat membunuh. Iblis energi pedang itu bagaikan lintah penghisap darah dan memasuki tubuh Qing Fengli, ingin menghisap semua darahnya. Li Qingfeng sudah berpengalaman kali ini. Ia menyalurkan api emas di tubuhnya dan menyerbu ke arah iblis energi pedang. Iblis itu langsung menyerap semua energi pedang iblis hingga lenyap. Li Qingfeng tampak sombong. Ia tertawa meremehkan, "Zhen Tianmo, serangan pedang kaisar iblismu tidak berguna bagiku. Kau harus mencoba sesuatu yang berbeda. Kau harus menggunakan serangan terkuatmu, atau kau akan langsung terbunuh." Melihat Qing Fengli tak tersentuh dan menghinanya, Zhen Tianmo sangat kesal, seolah-olah gunung berapi sedang meletus kapan saja, membakar apapun yang terlihat. Zhen Tianmo menyingkirkan pedang kaisar iblis dari tubuhnya, dia tahu bahwa pedang kaisar iblis itu kuat tetapi tidak cukup untuk membunuh Qing Fengli. "Qing Fengli, kartu terkuat ada padaku sekarang, dan aku akan menggunakannya untuk merebut sutra abadi. Kurasa aku harus menggunakannya padamu dulu. Merupakan kehormatan bagimu untuk terbunuh olehnya." Zhen Tianmo tersenyum tipis dan tampak bangga. Jangan bilang dia memakai wajah palsu. Li Qingfeng merasa tidak terkesan ketika melihat tatapan arogan Zhen Tianmo. Pria ini adalah kaisar roh dan telah menyerangnya berkali-kali, tetapi ia masih belum membunuhnya. Dan ia masih berpura-pura sekarang. Ia benar-benar tidak mengerti apa itu kematian. Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Zhen Tianmo, apa kartu trufmu? Ceritakan padaku. Coba kulihat apakah ini serangan pemula lagi." Qing Fengli,
Karena kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Seranganku adalah kekuatan garis keturunanku. Apa? Kekuatan garis keturunan? Wajah King Fengli mengerut, seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Serangan terkuat apa yang dimiliki Lily? Bukan tinju neraka pencekik, pedang cahaya emas, pedang kaisar api, atau labu emas, melainkan kekuatan garis keturunannya. Tubuh King Fengli sekarang memiliki 3 garis keturunan, satu adalah garis keturunan Dewa Serigala, yang kedua adalah garis keturunan pemakan, dan yang terakhir darah naga. Tidak peduli garis keturunan manapun, mereka semua adalah kekuatan garis keturunan terkuat di antara langit dan bumi. Siapapun yang berani menantang Li Qingfeng dengan kekuatan garis keturunan mereka akan mati. Mengaum. Zentian Mo menggeram dan membangkitkan garis keturunan tubuhnya. Seekor piton darah 1000 tahun raksasa terbentuk di permukaan tubuhnya. Ular piton darah 1000 tahun ini sangat kuat. Panjangnya mencapai 300 meter. Permukaannya ditutupi sisik merah, masing-masing sisik sebesar baskom dan setebal telapak tangan. Sisiknya tampak sangat keras, berwarna merah darah, menyeramkan, dan memancarkan aura yang kuat. Sungguh menakutkan untuk dilihat. Ular piton darah 1000 tahun adalah salah satu dari 1000 garis keturunan teratas di zaman kuno. Ia sangat kuat. Pada zaman kuno, ada banyak pemeringkatan, seperti pemeringkatan peri, pemeringkatan orang suci, pemeringkatan harta spiritual, pemeringkatan formasi susunan, dan pemeringkatan garis keturunan. Dari peringkat garis keturunan, ada banyak kategori. Ada garis keturunan binatang iblis, garis keturunan binatang dewa, garis keturunan manusia, garis keturunan 5 elemen, garis keturunan alami, garis keturunan dao surgawi, garis keturunan orang suci, dan sebagainya. Ular piton darah 1000 tahun berada di peringkat 888 dalam peringkat garis keturunan binatang iblis kuno. Bayangkan, mampu masuk ke dalam 1000 peringkat teratas garis keturunan binatang iblis menunjukkan betapa kuatnya garis keturunan ini. Orang-orang di sekitar menjadi pucat dan mata mereka menunjukkan sedikit kepanikan ketika melihat Zentian Mo menggunakan garis keturunan ular piton darah 1000 tahun. Mereka tahu bahwa Li Qingfeng berada dalam bahaya serius kali ini dan kemungkinan besar akan dibunuh oleh Zentian Mo. Li Qingshan menahan senyum di wajahnya dan berkata, Zentian Mo, kupikir serangan terkuatmu itu istimewa, tapi ternyata itu hanya ular piton darah 1000 tahun. Kau memberiku kesempatan untuk memberitahu apa keahlianmu. Kau pandai mengorbankan nyawamu sendiri, jadi aku hanya bisa memenuhi keinginanmu. Li Qingfeng mengatakannya dengan tenang. Ia tidak peduli dengan ular piton darah 1000 tahun yang membuat Zentian Mo kesal. Orang-orang di sekitarnya juga terdiam, memperhatikan ekspresi wajah King Fengli, semuanya berpikir bahwa King Fengli bersikap terlalu sombong. Tidak semua orang bisa memiliki kekuatan garis keturunan. Hanya mereka yang sangat berbakat dan memiliki leluhur yang mewarisi garis keturunan kuno yang bisa memiliki kekuatan garis keturunan. Orang biasa tidak akan memilikinya. Misalnya, di antara para kultivator di sekitarnya, dari 100 orang, tidak ada satupun yang memiliki garis keturunan. Zentian Mo merasa telah diprovokasi. Garis keturunan ular piton darah 1000 tahun di tubuhnya juga merasa telah diprovokasi, sebuah penghinaan terhadap kekuatan garis keturunan kunonya. Martabat seorang majikan tidak boleh diganggu-gugat, siapapun yang berani mengganggunya akan menemui ajalnya. Ular piton darah 1000 tahun tiba-tiba mengibaskan ekornya. Ekornya lebih dari 100 meter panjangnya, menempati sepertiga dari panjang tubuhnya yang 300 meter. Ekor ular raksasa itu berayun dengan ganas ke arah Li Qingfeng. Di tempat ekornya menjuntai, udara meledak, dan bumi hancur berkeping-keping. Terlihat jelas betapa dahsyatnya kekuatan ular piton darah 1000 tahun itu. Bab 1318. Pedang Hitam Kekacauan. Lily berdiri dengan tenang di sana sampai ular piton darah 1000 tahun hendak menyerangnya. Ia lalu bergumam pelan, garis keturunan Dewa Serigala. Lily mengaktifkan garis darah Dewa Serigala di tubuhnya, menyebabkan otot-ototnya mengembang, mata, dan kulitnya memerah. Kekuatan garis darah berkumpul di atas kepalanya, memunculkan bayangan proyeksi Dewa Serigala. Proyeksi Dewa Serigala sangat besar, menempati separuh langit, dan tidak tampak lebih lemah dari ular piton darah 1000 tahun. Para pembudidaya di sekitarnya semuanya mundur setelah melihat pemandangan ini. Bagaimana menurutmu? Mana yang lebih kuat, ular piton darah 1000 tahun atau proyeksi Dewa Serigala? Menurutmu mana yang akan menang? Aku yakin ular piton darah 1000 tahun akan menang. Ia berada di peringkat 888 dalam peringkat garis keturunan binatang iblis. Mungkin tidak. Kau tahu, garis keturunan Dewa Serigala juga merupakan garis keturunan kuno. Meskipun peringkatnya tidak diketahui, yang pasti tidak rendah. Para kultivator di sekitarnya semuanya membicarakan tentang bagaimana mereka mengetahui peringkat ular piton darah 1000 tahun, tetapi tidak mengetahui peringkat garis keturunan Dewa Serigala.
Lily tersenyum dingin dalam hatinya, dengan sedikit rasa jijik. Orang-orang ini seperti idiom Tiongkok yang berasal dari sebuah fabel yang menggambarkan seekor katak di dalam sumur tidak mampu membahas lautan, karena dibatasi oleh ukuran sumurnya. Katak di dalam sumur 1. Garis keturunan Dewa Serigala adalah garis keturunan terkuat dalam peringkat garis keturunan dari zaman kuno. Ia adalah Dewa Serigala pertama di antara bumi dan langit dan sangat kuat. Tentu saja, orang-orang ini hanya tahu peringkat garis keturunan biasa, bukan peringkat binatang dewa teratas. Bukan hanya garis keturunan Dewa Serigala, mereka bahkan tidak tahu apapun tentang garis keturunan anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Suara mendesing. Ular piton darah 1000 tahun mengayunkan ekornya dan menamparkan dunia, melepaskan gelombang energi berdarah, ia langsung tiba di depan garis keturunan Dewa Serigala. Garis keturunan Dewa Serigala tidak menunjukkan kelemahan apapun. Ia mengayunkan cakar serigalanya dan mencakar langit, melepaskan aura mengerikan bahkan di neraka. Cakar itu menancap di ekor ular piton darah 1000 tahun, meninggalkan 5 lubang berdarah. Darah merah berceceran di lanskap neraka, dipenuhi aroma darah yang menyengat. Satu gerakan saja dan ular piton darah 1000 tahun terluka. Para pembudidaya mandiri di sekitarnya tidak dapat menahan energi yang begitu kuat dan mundur ke belakang. Beberapa kultivator tercengang. Mereka mengira ular piton darah 1000 tahun akan menang. Namun, tepat setelah pertarungan dimulai, ular piton darah 1000 tahun terluka oleh garis keturunan Dewa Serigala. Dari percakapan ini, jelas terlihat bahwa garis keturunan Dewa Serigala sangat kuat. Ia membawa aura yang tak terkalahkan. Ekor ular piton darah 1000 tahun terluka. Ia menjerit penuh amarah, cahaya merah haus darah muncul di matanya. Ia membuka mulutnya, menyemburkan embusan api berdarah, dan menyerbu menuju garis keturunan Dewa Serigala. Api berdarah menduduki peringkat 888 dalam peringkat api kuno, peringkat yang sama dengan peringkat garis keturunannya. Api ini sangat terkenal dan merupakan salah satu api terkuat di antara langit dan bumi. Api berdarah ini bukan putih, bukan merah, bukan biru, melainkan warna darah. Itu adalah kekuatan super ular piton darah 1000 tahun. Garis keturunan Dewa Serigala tersenyum dingin melihat kekuatan super ular piton darah 1000 tahun. Ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan supernya sendiri juga. Ahwu! Garis keturunan Dewa Serigala mengeluarkan teriakan yang menggema di langit. Teriakan itu mengandung aura dari hutan belantara kuno yang tandus, bagaikan Dewa Serigala yang memimpin kawanannya. Cahaya hitam menyembur keluar dari mulut Wolfgard Bloodlin, menampakkan diri sebagai cahaya pedang. Cahaya pedang ini tak tergoyahkan dan tak terkalahkan. Saat muncul, udara terbelah dan ruang angkasa meledak. Tingkat pertama neraka tampak pecah dengan suara berderit. Di dalam cahaya pedang hitam, terdapat proyeksi Dewa Serigala hitam. Di zaman kuno, Dewa Serigala mengambil pedang hitam kekacauan selama kekacauan, yang disempurnakannya menjadi kekuatan supernya sendiri. Sejak saat itu, Dewa Serigala mendominasi berbagai era, dan tak ada yang bisa menandinginya. Kemudian, Dewa Serigala pergi ke dunia lain dan meninggalkan garis keturunannya di bumi. Puci! Cahaya pedang hitam langsung menembus tubuh ular piton darah 1000 tahun dan meninggalkan lubang besar di perutnya. Ular piton darah 1000 tahun menjerit sekali lagi, tetapi kali ini, jeritannya sangat keras. Kekuatan supernya telah dipatahkan oleh cahaya pedang hitam, dan tubuhnya terluka parah. Ia sama sekali tidak mampu menghentikan serangan lawan. Ular piton darah 1000 tahun terluka, begitu pula pemiliknya, Zhen Tianmo. Wajahnya memucat dan ia memuntahkan seteguk darah, tingkat energinya menurun drastis. Li Qingfeng jelas tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk membunuh Zhen Tianmo. Ia tidak ingin memberinya kesempatan untuk melarikan diri karena ia tahu akan ada masalah yang tak berkesudahan jika ia tidak mengakhiri perseteruan ini hari ini. Keturunan Dewa Serigala, bunuh dia, teriak Li Qingfeng. Ia dengan panik menyalurkan esensi vital dan kekuatan garis keturunannya ke seluruh tubuhnya. Kekuatan itu masuk ke dalam tubuh keturunan Dewa Serigala, memberinya energi yang sangat besar. Tubuh garis keturunan Dewa Serigala mulai menggembung hingga menjadi sebesar bukit. Energi yang sangat besar itu begitu padat sehingga menyebabkan distorsi di ruang angkasa. Puing-puing dimensi itu samar-samar terlihat. Garis darah Dewa Serigala membuka mulutnya lagi, menyemburkan cahaya pedang hitam yang lebih panjang dari sebelumnya. Cahaya itu lebih ganas, lebih kuat, bagaikan sambaran petir hitam, dan disertai aura yang kacau. Wajah ular piton darah 1000 tahun memucat dan panik saat melihat cahaya pedang hitam yang tak terkalahkan, dan langsung kehilangan tampilan berwibawanya. Ular piton itu membalikkan badannya dan ingin melarikan diri, tetapi kecepatannya tak tertandingi oleh cahaya pedang hitam itu. Cahaya pedang hitam berasal dari kekacauan dan bahkan berkali-kali lipat lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ia langsung tiba di depan kepala ular piton darah 1000 tahun. Puci!
Kepala ular piton darah 1000 tahun terpenggal, tubuhnya yang besar berubah menjadi energi berdarah dan menghilang di udara. Sebagian besar energi tubuhnya diserap oleh cahaya pedang hitam. Selanjutnya, cahaya pedang hitam kembali masuk ke tubuh garis darah Dewa Serigala. Garis darah Dewa Serigala melirik ke arah King Feng Li, menggerakkan tubuhnya dan kembali ke kedalaman jiwa King Feng Li dan berjongkok di sana. Zhen Tianmo memuntahkan seteguk darah setelah melihat kematian ular piton darah 1000 tahun. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya gemetar. Ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Hari ini, Zhen Tianmo berada dalam masalah besar. Tak hanya dikalahkan oleh Li Qingfeng, ular piton darah 1000 tahun miliknya juga ditelan dan dibunuh. Tubuh Zhen Tianmo terluka parah, dan energi spiritual serta esensi vitalnya hampir habis setelah ia melepaskan ular piton darah 1000 tahun sebelumnya. Oleh karena itu, ia kesulitan bergerak. Zhen Tianmo menatap tajam ke arah King Feng Li, bibirnya bergerak tetapi tidak sempat berbicara. Zhen Tianmo, sebagai iblis nomor 1, sangat keras hati. Ia tidak memohon belas kasihan karena ia tahu bahkan jika ia memohon, Li Qingfeng tidak akan membiarkannya pergi. Bab 1319. Membunuh Zhen Tianmo. Kau bisa pergi ke neraka. King Feng Li mengeluarkan pedang kaisar api dan menyerang tiba-tiba, memenggal kepala Zhen Tianmo dengan kilatan cahaya putih. Iblis nomor 1, Zhen Tianmo, telah mati. Orang-orang di sekitar tetap diam dan terdiam setelah menyaksikan kejadian itu, baru mulai membicarakannya setelah beberapa saat. Apa? Zhen Tianmo benar-benar mati. Kepalanya terpenggal oleh pedang Li Qingfeng. King Feng Li terlalu kuat. Zhen Tianmo baru saja mencapai alam kaisar roh, tapi dia tetap terbunuh. Seberapa kuat kemampuan tempurnya? Apa kau tidak sadar bahwa Zhen Tianmo tidak lebih lemah dari Li Qingshan? Dia dikalahkan oleh kekuatan garis keturunannya dan terluka parah sebelum kepalanya dipenggal. Ya, kau benar. Garis keturunan Dewa Serigala milik King Feng Li memiliki aura yang tak terkalahkan, sehingga ular piton darah 1000 tahun tidak bisa mempertahankan diri. Para kultivator di sekitarnya membicarakannya sambil menatap King Feng Li, mata mereka penuh dengan keheranan. Semua kultivator ini paham bahwa garis keturunan King Feng Li pastinya merupakan salah satu kekuatan garis keturunan teratas dari era kuno, itulah sebabnya ia dapat dengan mudah mengalahkan ular piton darah 1000 tahun. Pada saat ini, lili dari Li Qingfeng telah menjadi dewa perang di hati semua orang. Ia tak terkalahkan. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Ziyu Jiang baru saja tiba tepat waktu untuk menyaksikan Li Qingfeng membunuh Zhen Tianmo. Mata mereka pun dipenuhi keheranan. Baru saja, Li Qingshan meninggalkan mereka, agar ia bisa pergi menyelamatkan tim taring serigala terlebih dahulu. Anak anjing hitam dan yang lainnya tertinggal karena kecepatan mereka tidak secepat Li Qingshan. Anak anjing hitam berlari kecil menghampiri King Feng Li dengan ekspresi terkejut dan berkata, kau benar-benar semakin kuat, bahkan aku sedikit takut. Li Qingfeng melirik pipi, tersenyum, dan berkata, ayo kita berlatih kalau ada waktu. Bukankah kau selalu ingin mengalahkanku? Anak anjing hitam melihat senyum Li Qingfeng, lalu menggigil dan tersandung. Tidak apa-apa. Kita teman baik. Ular pemakan langit datang dan berkata, kau benar-benar tidak tahu cara bicara. Siapa yang mau berteman dengan anjing? Li Qingshan melirik anak anjing hitam dan ular pemakan langit, lalu berkata, kalian berdua, berhenti bicara omong kosong. Ayo kita bunuh sisa murid sekte Kekaisaran Iblis. Tak satu pun dari mereka bisa hidup. Baiklah, aku selalu diburu oleh sekte Iblis Kekaisaran dan aku sudah lama membenci mereka. Ayo kita bunuh mereka semua, kata ular pemakan langit sambil tersenyum. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit berjalan menuju murid-murid sekte Kekaisaran Iblis, membuat wajah mereka memucat. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi kecepatan mereka tidak secepat anak anjing hitam, sehingga mereka langsung terkejar. Anak anjing hitam mengayunkan cakar anjingnya. Cakar itu sangat tajam dan mampu menembus emas dan kerikil. Hanya dengan satu goresan, semua murid sekte iblis kekaisaran tercecer di tanah, tak satu pun tubuh mereka yang utuh. Ular pemakan langit juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Ia tiba-tiba mencabut ekor ularnya dan menamparkan murid-murid sekte kekaisaran iblis yang melarikan diri hingga mati. Murid-murid itu semuanya mati mengenaskan, dibunuh oleh anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Tentu saja, semua murid ini mati karena alasan yang baik. Mereka berasal dari sekte iblis kekaisaran dan terlibat dalam banyak kejahatan keji dan keji di masa lalu. Mereka telah melakukan banyak hal buruk, jadi mati di neraka tingkat pertama sebenarnya adalah hal yang baik bagi seluruh umat manusia. Li Qingshan datang ke sisi tim taring serigala dan bertanya, kalian baik-baik saja. Apakah Zhen Tianmo melakukan sesuatu pada kalian? Sang Tao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya wajahku yang bengkak dan sakit. Lili tersenyum tipis dan menghampiri Taois.
Ia mengulurkan telapak tangannya dan mengalirkan esensi vital ke seluruh tubuhnya. Luka Taois pun sembuh dalam sekejap. King Fengli melepaskan tali pada anggota tim taring serigala dan memotong semua tali untuk membebaskan mereka. Selanjutnya, King Fengli pindah ke sisi Zhen Tianmo. Zhen Tianmo, sebagai iblis nomor satu di dunia pengembangan diri, pasti memiliki banyak harta karun di dalam dirinya. Ia adalah seekor domba yang konon merupakan mangsa yang mudah dan domba yang gemuk merupakan hadiah yang lebih baik lagi, dan biasanya tidak butuh usaha untuk mengklaim hadiah ini domba super gemuk satu. Mata King Fengli menampakkan secercah cahaya saat dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan cincin Zhen Tianmo dari jarinya. Ini adalah cincin hitam yang dikenakan di ibu jari. Cincin ini muncul setelah kematian Zhen Tianmo dan menjadi cincin tanpa pemilik. King Fengli melepaskan energi roh dalam pikirannya, menghapus tanda spiritual jahat pada cincin hitam, dan mencetak tanda spiritualnya sendiri di atasnya. Bagian dalam cincin hitam itu memiliki dimensi lebih dari 1000 meter persegi. Ruangan itu sangat luas, tetapi di dalamnya penuh dengan banyak harta karun. Beberapa yang paling berharga adalah batu vitalitas, bahkan ada yang setingkat raja. Lily melihat batu vitalitas tingkat raja ini dan menjadi sangat senang karena ia sekarang berada di alam raja roh tingkat ke-9. Dengan menyerap batu vitalitas ini dan memurnikan energinya, ia dapat menerobos ke alam kaisar roh setengah langkah. Namun pada saat berikutnya, suasana hati King Fengli berubah karena ia mendapati batu vitalitas tersebut tidak berwarna hijau melainkan merah. Batu vitalitas merah disebut batu vitalitas darah, dan hanya pembudidaya dao iblis yang dapat memurnikan dan menyerapnya karena batu-batu itu mengandung energi iblis dan bukan saripati vital. Zhen Tianmo, dasar bajingan. Bahkan setelah kau mati, aku bahkan tidak bisa menggunakan batu vitalitas darah yang tersisa. Coba kulihat apakah aku masih bisa menggunakan harta karun lainnya. Gumam King Fengli dan mulai melihat ke tempat lain di cincin interspatial. Banyak benda disimpan di tempat lain di cincin interspatial, termasuk teknik kultivasi, harta spiritual, baju zirah lunak, ramuan spiritual, dan banyak lagi. Di tempat ini, terdapat banyak tulang putih. Ada juga rangkaian kerangka manusia lengkap, serta tengkorak yang semuanya diletakkan di sini setelah Zhen Tianmo membunuh pemiliknya. King Fengli menemukan bahwa tulang-tulang dan tengkorak manusia ini semuanya milik orang-orang yang sangat kuat, dan banyak penguasa alam Raja Roh. Lily mendengar sebuah legenda di dunia kultivasi bahwa Zhen Tianmo akan membunuh musuh-musuhnya dan mengumpulkan tulang-tulang mereka. Sebelumnya, ia tidak mempercayainya, tetapi sekarang setelah ia akhirnya melihatnya, ia harus mempercayainya. King Fengli adalah orang baik. Dia mengambil semua tulang putih dan tengkorak dari cincin interspatial, dan lubang tanah sebelum menguburnya. Terkubur di bawah tanah selalu menjadi tujuan ideal bagi manusia dan para pembudidaya diri setelah kematian. Jika mereka tetap berada di lingkaran interspatial, mereka akan menjadi hantu tanpa jiwa dan tidak akan dapat bereinkarnasi. Meskipun ada banyak harta di cincin interspatial Zhen Tianmo, sebagian besarnya adalah teknik kultivasi atau ramuan Devilis Dao. Lily tidak dapat menggunakan ramuan dan teknik kultivasi ini, karena ia adalah seorang praktisi kultivasi ortodoks. Jika ia mempraktikkan teknik kultivasi ini atau memakan ramuan ini, ia akan memasuki kondisi penyimpangan esensi vital, dan itu bukanlah hal yang baik. Meskipun ramuan ini tidak berguna bagi Lily, ramuan ini berguna bagi ular pemakan langit dan anak anjing hitam. Kedua orang ini adalah binatang buas, jadi mereka bisa memakannya tanpa takut kehilangan esensi vital mereka. Zhen Tianmo tampak seperti seekor domba gemuk yang besar, tetapi hal itu tidak banyak membantu bagi King Fengli, dan itu membuatnya sangat kesal. Bab 1320. Tanah Suci. Tiba-tiba, mata Lily King Feng berbinar. Ia menemukan segumpal tanah di sudut cincin interspatial. Gumpalan tanah ini berwarna gelap dan seukuran telur. Orang biasa tidak akan menyadarinya, karena penampakan gumpalan tanah ini biasa saja, sama seperti tanah pada umumnya. Energi spiritual Lily King Feng sangat kuat, dan ia merasakan fluktuasi esensi vital yang melonjak di dalam tanah. Esensi vitalnya mengalami fluktuasi hebat sehingga membuat King Feng Li gemetar. Intuisi Lily sangat akurat. Ia merasa bahwa tanah hitam di dalam cincin interspatial itu tidak sederhana. Energi roh King Feng Li berada pada tingkat kaisar, itulah sebabnya dia mampu merasakan aura yang tidak biasa terpancar darinya. Zhen Tianmo baru saja memasuki alam kaisar roh, tetapi energi spiritualnya belum mencapai tingkat kaisar. Karena itu, ia tidak tahu betapa berharganya gumpalan tanah hitam ini. Kalau tidak, Zhen Tianmo tidak akan membuangnya begitu saja. King Feng Li memicu sebuah pikiran, dan mengeluarkan tanah hitam dari cincin interspatial. Saat itu, batu giling hitam putih di dalam pikiran Lily tiba-tiba melesat keluar. Batu itu berubah menjadi pusaran air hitam putih dan melesat menuju tanah hitam, mencoba melahapnya. Batu giling hitam putih, beraninya kau, seru pecahan jiwa naga api.
Ia pun keluar dari pikiran Li Qingshan dan bergegas menuju tanah hitam, mencoba menelannya. Kalian berdua benar-benar tak tahu malu, ini milik Li Qingfeng. Setiap kali melihat harta karun, kalian pasti ingin memakannya. Kaisar Malam Kegelapan terbang keluar dari pedang Li Qingfeng dan memarahi mereka berdua. Lili hanya berdiri di sana dengan wajah datar. Situasi apa ini? Apa yang sedang terjadi? Begitu dia mengeluarkan tanah hitam itu, sepertinya semua orang berhamburan keluar untuk merebutnya. Lili tahu bahwa di antara orang-orang ini, hanya Kaisar Malam Kegelapan yang berusaha membantunya. Ia berdiri di sisinya, sementara batu giling hitam putih dan jiwa naga api ingin melahap tanah hitam itu untuk diri mereka sendiri. King Feng Li menggunakan transmisi suara dan bertanya kepada Kaisar Malam Kegelapan, "Senior, apa sebenarnya tanah hitam ini? Kenapa batu giling hitam putih dan senior naga api begitu menginginkannya?" Wajah Kaisar Malam Kegelapan serius, dan ia berkata kepadanya melalui telepati, "Si kecil, biar kukatakan padamu. Tanah hitam ini adalah tanah suci. Dahulu kala, orang suci dikuburkan setelah kematian mereka, dan aura serta energi suci mereka akan meresap ke dalam tanah." Setelah mendengarkan perkataan Kaisar Malam Kegelapan, Li Qingfeng menyadari apa yang sedang terjadi. Ia akhirnya mengerti mengapa naga api dan batu giling hitam putih berebut tanah hitam. Itu tanah yang pernah digunakan untuk mengubur seorang santo. Menelannya seperti menelan energi santo itu, jadi itu bisa membuatmu jauh lebih kuat. Batu giling hitam putih dan jiwa naga api saling menatap, saling mengawasi dengan waspada. Di saat yang sama, Kaisar Malam Kegelapan menjaga keduanya. Ia berdiri di samping Li Qingfeng dan mencegah mereka mendekat. Lili jelas memahaminya. Tanah suci itu sangat menarik, jadi batu giling hitam putih dan jiwa naga api tidak akan menyerah. Jika dia ingin menelan harta ini, itu mustahil. Lili sangat cerdas. Ia tahu bahwa ia harus kehilangan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Karena ia tidak bisa menelan harta karun itu sendirian, satu-satunya pilihannya adalah berbagi. Senior naga api, kau tak perlu bertarung lagi. Kau bisa memberitahu batu giling hitam putih bahwa tanah suci akan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, dan masing-masing dari kita akan mengambil 1 bagian. Jika dia tidak setuju, aku akan membuangnya saja, agar tak ada yang mendapatkannya, kata Li kepada jiwa naga api melalui transmisi suara. King Feng Li tahu bahwa di antara semua orang, hanya naga api yang merupakan dewa naga kuno, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan roh batu giling hitam putih. Naga api mengangguk. Ia tahu mustahil menelan tanah suci sendirian, jadi pilihan terbaik adalah berbagi. Jiwa naga api memancarkan gelombang roh ke batu giling hitam putih dan berkomunikasi dengannya. Sesaat kemudian, naga api berkata, "King Feng Li, batu giling hitam putih menyetujui usulanmu untuk membagi tanah hitam menjadi 4 bagian, 1 untuk kita masing-masing. Batu itu juga akan mengajarimu metode pemurnian tanah suci." Mata Li Qingfeng memancarkan sedikit kegembiraan. Meskipun ia memiliki tanah suci, ia tidak tahu cara mengolahnya. Ia senang batu giling hitam putih akan mengajarinya cara mengolahnya. Batu giling hitam putih berasal dari kekacauan. Ia adalah harta spiritual misterius yang tak terduga, tetapi sangat berpengetahuan dan bahkan tahu cara memurnikan tanah suci, sesuatu yang telah terlupakan sejak zaman kuno. Lili membagi tanah sucinya menjadi 4 bagian, jadi masing-masing mendapat 1 bagian. Kemudian, ia mengambil bagiannya sendiri dan pergi bersama tim taring serigala, anak anjing hitam, ular pemakan langit, peri bunga, dan anggota kelompok lainnya. King Feng Li menemukan gua tersembunyi dan langsung masuk ke dalam sementara yang lain menjaga pintu masuk. Gua itu tidak terlalu besar, hanya seluas 300 meter persegi dan seluruhnya dipenuhi bebatuan hitam. Setelah Lili memasuki gua ini, ia mengambil bagian tanah sucinya sendiri, yang hanya seukuran koin. Awalnya, tanah suci hanya seukuran telur. Setelah dibagi menjadi 4 bagian, ukurannya menjadi lebih kecil lagi. Sekarang, ukurannya sekitar koin. Lili membagi energi spiritualnya menjadi 2 saluran, dan energi spiritualnya memasuki tanah suci dari kedua sisi. Lili Qingfeng membentuk segel aneh dengan kedua tangannya, menggenggam jari-jarinya sambil membaca mantra, dengan satu telapak tangan menghadap ke atas dan satu lagi menghadap ke bawah. Ia duduk dengan kaki disilangkan dan dada sedikit terangkat. Tanah suci itu seukuran koin, tetapi masih mengandung sejumlah besar energi. Meskipun tanah suci itu hanya seukuran koin, energinya bagaikan tsunami. Energi itu mengalir deras dan memasuki segel aneh milik Lili. Ia memurnikan energi tersebut saat memasuki tubuhnya. Tiba-tiba, ia membesar dan tubuhnya mulai mekar. Suara gemeretak tercipta dari tulang-tulangnya yang bergesekan dan kulitnya yang berkilau. Itu adalah sensasi yang sangat menyakitkan. Lili merasakan sensasi geli di sekujur tubuhnya, seolah-olah seseorang sedang menyayat dagingnya dengan pedang tajam. Rasa sakitnya lebih parah daripada kematian.
Lily mengatupkan giginya begitu keras hingga mulutnya berdarah. Urat-urat pucat menyembul di dahinya dan butiran keringat mengalir di pipinya. Namun, Lily tetap bertahan. Ia tahu bahwa tanah suci mengandung begitu banyak energi sehingga akan berdampak besar pada tubuhnya. Namun, ia harus menanggungnya, karena ia akan menjadi jauh lebih kuat jika ia berhasil melewati ini. King Feng merasa bahwa dia bisa menerobos ke alam Kaisar Roh jika dia mampu memurnikan tanah suci ini. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Lily di seluruh neraka tingkat pertama, di bawah pegunungan Kunlun. Mendapatkan buah pembasmi orang suci adalah tugas yang mudah. Tanah suci mengandung banyak energi. Energi itu mengalir melalui kulit, otot, meridian, sendi, darah, dan akhirnya masuk ke dantiannya. Energi tersebut mengembun di tempat dantiannya berada, berkumpul membentuk segel. Inti roh di dalam dantian mulai bermutasi. Awalnya, warna inti roh adalah kuning pucat, sebelum warnanya semakin pekat menjadi kilau keemasan yang megah dan cemerlang. Inti roh emas adalah tanda terobosan ke alam Kaisar Roh. Ketika Lily hendak melewati masa kritis, dua kekuatan energi melesat keluar. Kedua energi ini biasanya berada jauh di dalam diri Lily, menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan garis keturunannya. Satu kekuatan energi adalah garis keturunan pemakan, dan kekuatan lainnya adalah garis keturunan Dewa Serigala. Kedua kekuatan ini adalah kekuatan garis keturunan, dan mereka melahap tanah suci di sekitar inti roh. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin,